Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita bertemu lagi di Ahmad Yani Channel. Kali ini kita akan membahas dan mengulas berita yang sangat populer, berita yang viral akhir-akhir ini, yaitu kudeta di Partai Demokrat. Pemirsa yang budiman, sebagaimana dilansir oleh tirto.id, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau dikenal AHY mendadak menggelar konferensi pers di Taman Politik Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin 1 Februari 2021 siang. AHY membawa kabar mengejutkan. Ada sekelompok orang sedang berupaya mengkudetanya sebagai pemimpin partai, termasuk orang luar yang berstatus orang dalam istana. Mereka mencoba memberi dukungan para pimpinan dan kader Partai Demokrat dengan harga tinggi sebagai syarat melancarkan upaya lanjutan, yaitu Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat. Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang, ujar AHY. Lalu mengatakan siap memperjuangkan kekuasaannya dengan cara-cara konstitusional dan berpedoman pada undang-undang. AHY mengatakan berdasarkan laporan pimpinan dan kader pusat hingga cabang, ada 5 orang terlibat sebagai motor gerakan. 1 kader aktif, 1 sudah 6 tahun aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan, tidak hormat karena kasus korupsi, lalu 1 mantan kader yang sudah keluar sejak 3 tahun yang lalu. Sementara pihak eksternal yang terlibat, AHY menyebutkan sebagai pejabat tinggi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. AHY sudah menyurati Presiden Jokowi pada Senin pagi untuk mengkonfirmasikan keterlibatan anak buahnya tersebut. Dalam berita Kompas, Senin 1 Februari 2021, Demokrat menuding Muldoko ingin ambil alih partai secara inkonstitusional untuk kepentingan 2024 atau 2024. Kemudian berita selanjutnya di CNN Indonesia, Senin tanggal 1 Februari 2021, Demokrat beberkan cara Muldoko ambil alih Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, dalam keterangan resminya menyebut berdasarkan kesaksian dan BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat dan daerah, mereka dipertemukan dengan Muldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara inkonstitusional. Tujuan pengambil alihan itu disebut oleh Herzaki untuk kepentingan terkait calon presiden 2024. Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Muldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024, kata Herzaki kepada CNN Indonesia.com Senin 1 Februari 2020.
Bahkan dalam pertemuan itu, menurut Herzaki, Muldoko membawa nama Presiden Joko Widodo. Hal ini tentu mengherankan publik. Keinginan Muldoko merebut pucuk kepemimpinan di partai politik mengisyaratkan bahwa ia ingin memiliki partai politik. Tentu saya memahami langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Muldoko. Karena langkah ini adalah jalan pintas daripada membuat partai baru. Karena sungguh sulit dan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dari membuat partai baru. Tentu cara gampang dan pintas adalah mengakuisisi, mengambil alih partai politik yang eksis. Apalagi Partai Demokrat adalah partai cukup besar di Republik ini. Tentu jalan mudah untuk menuju pencapresan 2024. Pemirsa, kalau kita betul berkomitmen untuk bagaimana memperbaiki citra partai politik yang ada di Indonesia, tentu langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko ada langkah-langkah yang kurang tepat dan langkah-langkah yang tidak patut untuk dilakukan. Pelemahan institusi partai politik memang efektif untuk merebut tampuk kepemimpinan di partai politik. Peristiwa semacam ini sangat rentan terjadi di kepemimpinan partai yang cenderung bersikap kritis terhadap struktur kekuasaan. Kita memahami langkah praktis dan pragmatis dalam rangka pengambil alihan partai-partai politik. Karena ini adalah jalan mudah, jalan cepat untuk sampai ke puncak-puncak kekuasaan partai politik. Tidak perlu membuat partai politik dari awal, karena tentu akan menelan biaya yang cukup besar, akan membentuk pengurus mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Kenapa ini terjadi, saudara? Karena memang ada persoalan yang mendasar di undang-undang partai politik kita. Karena undang-undang partai politik kita mensyaratkan untuk sebuah partai politik lahir yang dapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM apabila memenuhi syarat, yaitu 100% di tingkat provinsi, 75% di tingkat kabupaten, dan 50% di tingkat kecamatan. Apabila partai politik itu tidak memenuhi syarat, maka partai politik itu tidak bisa mendaftarkan diri menjadi partai politik sebagai badan hukum, dan partai politik itu sendiri tentu tidak bisa juga ikut sebagai peserta pemilu. Tentu ini saudara-saudara perlu kita renungkan dan perlu kita kaji secara mendalam. Kenapa? Karena ini bertentangan, menurut pandangan saya, ini bertentangan dengan konstitusi kita. Karena di konstitusi kita memberikan hak yang paling mendasar dan hak yang paling mendalam kepada warga negara untuk berkumpul dan berserikat. Seharusnya menurut pandangan saya adalah untuk mendirikan partai politik sebagai badan hukum sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1999. Syaratnya dipermudah sebagai badan hukum. Oleh karena itu harus kita bedakan partai politik sebagai badan hukum, atau saya menyebutkan partai politik P2, partai politik sebagai badan hukum, dengan partai politik peserta pemilu. Jadi ada partai politik yang berbadan hukum P2 dengan partai politik peserta pemilu P4. Nah, tapi di undang-undang kita saat ini bahwa itu disamaratakan. Untuk menjadi partai politik yang berbadan hukum harus memenuhi syarat yang sebagaimana saya kemukakan tadi. 100% di provinsi, 75% di kota kabupaten, dan 50% di tingkat kecamatan. Tentu ini menyulitkan dan tentu ini membuat susah dan memakan biaya yang cukup mahal. Maka menjadi sangat logis ada orang-orang ingin menempuh jalan pintas. Dia mengambil alih partai-partai politik yang sudah ada. Apalagi partai politik itu adalah partai yang eksis, partai yang keberadaannya
ada di parlemen. Karena partai politik, saudara-saudara, adalah barang mewah. Di konstitusi kita, syarat untuk menjadi presiden, saya ulangi lagi, di konstitusi kita, syarat untuk menjadi presiden hanya satu-satu pintunya melalui partai politik. Bagaimana di pasal Undang-Undang Dasar kita menyatakan syarat calon presiden dan calon presiden dicalonkan atau diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Begitu juga untuk menjadi anggota parlemen, baik DPR, DPRD, kota, DPRD, kabupaten maupun DPR provinsi. Harus melalui satu pintunya adalah partai politik. Artinya, pemirsa Ahmad Yani Channel, keberadaan eksistensi partai politik adalah sangat khusus, adalah sangat istimewa, dan itu diberikan perlindungan, diberikan hak istimewa itu oleh konstitusi kita. Pemirsa, sesungguhnya kalau kita melihat negara ini negara demokratis, negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sesungguhnya fungsi tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM bukan mengesahkan, bukan mengizinkan keberadaan partai politik. Akan tetapi sesungguhnya hakikatnya adalah mencatatkan keberadaan partai politik tersebut. Oleh karenanya menurut saya, partai politik harus dibuka ruang sebagai ruang partisipasi, sebagai ruang aktualisasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Partai politik sesungguhnya, sebagaimana dimaksud oleh konstitusi kita itu, mempunyai tugas yang mulia. Keberadaan partai politik seharusnya mampu sebagai penampung dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat. Oleh karenanya, karena tugas partai politik begitu mulia, tidak boleh dari awal partai politik dikotori dengan cara-cara yang kotor dan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Pancasila. Sebagai contoh, mengkudeta partai orang lain. Mengkudeta partai orang lain, mengambil partai orang lain adalah cara-cara yang bertentangan dengan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada episode yang akan datang.